Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Padma Dewi, NIM 0437533608. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, saya di sini akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan kode mata kuliah STSI 4301. Baik, langsung saja di sini saya akan buka aplikasinya. Saya di sini menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Untuk pengerjaannya di sini sudah saya kerjakan. Sebelum saya run, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat file Word agar mudah dimengerti dan mudah untuk dijelaskan. Di sini saya akan membagi layar terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya buat file Word. Langsung saja. Di sini masuk ke menu item. Untuk menu item Java, ini masuk ke kelas abstrak menu item. Fungsi utama menu item adalah kelas dasar abstrak sebagai template untuk semua item menu restoran. Terus di atribut, nama string sama dengan nama menu, misalnya nasi goreng. Harga double sama dengan harga item menu. Selanjutnya kategori string sama dengan kategori menu, misalnya makanan, minuman, diskon. Konstruktor menerima nilai untuk ketiga atribut tersebut saat objek dibuat. Getter dan setter untuk mengambil dan mengubah nilai atribut harga akses dikontrol. Ini namanya enkapsulasi. Terus metode abstrak tampilan menu ini adalah metode kosong yang harus diimplementasikan oleh kelas turunan agar setiap jenis menu bisa menampilkan informasi sendiri dengan format khusus. Lanjut, di sini masuk ke makanan.java. Di sini makanan.java ini masuk ke subkelas menu item untuk makanan turunan dari menu item. Ini atribut tambahannya jenis makanan menyimpan tipe makanan, misalnya makanan berat, makanan ringan. Terus konstruktor memanggil konstruktor kelas induk super untuk nama, harga, dan mengisi kategori otomatis dengan makanan, lalu menyimpan jenis makanan. Implementasi tampilan menu menampilkan detail makanan berupa nama, harga, dan jenis makanan dengan format yang rapi. Lanjut, di sini masuk ke minuman.java. Minuman.java ini masuk ke subkelas menu item untuk minuman. Ini turunan dari menu item juga. Atribut tambahan itu jenis minuman, menyimpan tipe minuman, panas, dingin. Konstruktor mirip makanan, tapi kategori otomatis diisi minuman. Implementasi tampilan menu menampilkan nama, harga, dan jenis minuman dengan format yang sesuai. Selanjutnya di sini masuk ke diskon.java. Nah, di sini sudah saya kerjakan. Di sini turunan diskon.java ini subkelas menu item untuk diskon, turun dari menu item juga. Atribut tambahan, ini diskon menyimpan besarnya diskon dalam persen, misalnya 10 sama dengan potongan 10%. Catatan harga di kelas ini tidak dipakai untuk harga barang karena diskon adalah potongan. Implementasi tampilan menu menampilkan nama diskon, besar diskon dalam persen, dan harga yang didiskon itu berlaku. Lanjut, masuk ke menu Java, menu.java. Menu.java ini kelas manajemen daftar menu, atribut daftar menu berupa array list atau menu item yang berfungsi menyimpan semua item menu makanan, minuman, diskon. Terus metode kunci ini tambahan menu item, tambahan menu baru ke daftar. Tampil semua menu, ini menampilkan semua menu yang tersimpan dengan memanggil tampil menu masing-masing item. Terus cari menu item nama, ini string nama, cari item di menu berdasarkan nama. Bila tidak ada, lempar ke exception. Fungsi ini menerapkan exception handling. Terus operasi file ini simpan menu ke file string, file name, menyimpan daftar menu ke file text agar bisa dipakai ulang setelah program mati. Terus memuat menu dari file ini string file name, membaca file text dan menambah item ke daftar menu sesuai jenisnya. Selanjutnya masuk ke pesanan Java. Pesanan.java ini kelas untuk mencatat pesanan pelanggan. Ini atribut daftar pesanan berupa array list menu item berfungsi sebagai keranjang pesanan pelanggan. Metode tambah pesanan menu item menambah item ke pesanan pelanggan.
Hitung total ini menghitung total harga pesanan secara otomatis menghitung diskon dari item tipe diskon. Pecah ke cara kerjanya dia total harga semua item makanan atau minuman dijumlah, lalu potongan di diskon dikurangi dari total sesuai persentase. Selanjutnya tampil stroke. Ini menampilkan semua item dipesan kecuali diskon karena diskon hanya potongan harga. Kemudian ditunjuk total sudah masuk diskon. Penyimpanan file, dia simpan struk ke file string nama, menyimpan isi struk pesanan ke file teks. Terus muat struk dari file string file name, ini membaca dan menampilkan isi struk dari file. Terus masuk ke main program.java. Di sini dia menu utama dan pengendali program. Ini membuat objek menu dan pesanan sebagai manajer menu dan pesanan. Di awal diberikan contoh isi menu agar tidak kosong, makanan, minuman, diskon. Terus menampilkan menu utama yang memungkinkan pengguna untuk satu, dia menambah item menu atau makanan, minuman, diskon lewat input. Yang kedua, dia menampilkan semua menu restoran. Yang ketiga, membuat pesanan dengan memasukkan nama item satu persatu. Yang keempat, dia menampilkan struk pesanan lengkap dengan total harga yang sudah dikurangi diskon. Yang kelima, menyimpan dan memuat data menu serta struk ke file atau dari file. Yang terakhir, keluar dari program. Untuk menggunakan try catch untuk menangani kesalahan saat eksekusi, misalnya nama item yang tidak ada. Terus menggunakan loop while running agar menu utama terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Scanner untuk input pengguna dari keyboard. Nah, selanjutnya untuk penjelasan konsep pemrograman OOP yang diaplikasikan, ini kayak inheritance, ini kelas menu item sebagai subclass, makanan, minuman, diskon sebagai subclass yang mewarisi atribut dan metode. Terus encapsulation ini atribut-atribut pada kelas dibuat privat dan hanya dapat diakses melalui getter setter agar keamanan data terjaga. Selanjutnya polymorphism. Metode tampilan menu dideklarasikan abstrak di kelas dasar lalu diimplementasikan berbeda pada setiap subkelas sesuai kebutuhan. Selanjutnya exception handling. Jika item pesanan tidak ditemukan, program akan memberi pesanan kesalahan tanpa langsung berhenti. Selanjutnya di sini ada file. Ini program bisa menyimpan dan membuka data menu serta struk dari file tekstual sehingga data bisa disimpan walaupun program ditutup. Nah, di sini untuk penjelasannya sudah selesai. Apabila penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Lanjut, di sini saya akan coba running. Apakah dia berhasil ya teman-teman? Di sini saya akan coba. Nah, di sini berhasil. Di sini kita akan coba tampilkan menu. Kita ketik 2. Di sini sudah tampilkan menu. Terus saya di sini akan membuat pesanan. 3. Di sini saya akan pesan nasi goreng. Selanjutnya saya akan pesan bakso juga. Selanjutnya saya akan pesan teh manis juga. Selanjutnya saya akan pesan kopi. Di sini selesai, saya ketik selesai. Apakah berhasil? Nah, di sini berhasil. Di sini saya akan menampilkan struk pesanan. Nah, di sini sudah tampil ya teman-teman. Selanjutnya saya akan coba simpan. Di sini saya klik 5. Nah, di sini saya akan ketik file restoran, file restoran. File restoran. Nah, di sini berhasil disimpan datanya. Sekian tugas 3 dari saya. Apabila ada kesalahan atau penyampaian saya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.